Ana hitung rumangsang wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo Sobat Pasar Horor PHC. Kiriman cerita dari Kak Dewi, 24 tahun. Begini ceritanya. Aku tidak menyangka, ternyata resepsi perkawinanku berubah menjadi meriah. Padahal di rencana awal, aku dan suamiku berusaha sengirit-ngiritnya untuk urusan biaya resepsi itu. Namun karena teman-teman suamiku diam-diam mau buat kejutan, makanya pada mulanya biasa saja. Bahkan terkesan resepsi yang paling sederhana di daerahku. 1 jam pertama, acara berjalan wajar saja. Tamu-tamu dari kedua belah pihak mulai nampak berdatangan, bersalaman, berfoto, lalu menyantap makanan yang ala kadarnya. Tapi tatkala masuk di 1 jam berikutnya, mulai teman-teman suami maupun teman-temanku mulai berdatangan. Ada yang datang 12 orang, bukannya bersalaman dan berfoto, namun langsung tiba-tiba menari dengan pakaian putih merah seperti anak masih sekolah dasar. Aku pun tidak dapat menahan tawa. Aku dan suamiku terpingkal-pingkal. Bahkan orang tuaku dan orang tua suamiku pun ikut terbahak-bahak. Tarian itu selesai, ternyata masih ada lagi yang tiba-tiba baca puisi lah, tiba-tiba nyanyi lah. Pokoknya acara menjadi tidak terkendali walau tertib. Ini ngeprank yang paling unik selama di daerahku tiap ada acara. Singkat kata, setelah acara resepsi pernikahan selesai, inilah waktunya yang kami tunggu-tunggu. Malam pertama yang bakal mengesankan dan takkan terulang lagi. Jam 12 tengah malam, aku dan suamiku mulai masuk kamar. Dan tentunya tahu sendiri bakal seperti apa yang terjadi. Tapi sebelum kami saling melucuti pakaian masing-masing, tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk. Astaga, ada siapa yang datang, Mas? Tanyaku pada suami. Tak tahulah siapa itu, jawabnya. Akhirnya suamiku berjalan membuka pintu rumah, dan apa yang terjadi? Ternyata prank yang kedua telah hadir. Astagfirullah, kataku. Ya ampun, anak-anak keterlaluan deh. Udah, aku capek mau tidur tahu. Protesku pada teman-teman suamiku. Akhirnya mereka bubar dengan tertawa-tawa. Kemudian kami pun masuk kamar. Mas, aku ingin sekali punya anak, Mas, kataku. Sama sayang, kita buat anak yang banyak ya. Dari hari ke hari ku jalani dengan bahagia. Tidak terasa sudah sebulan lebih usia pernikahanku. Mas, badanku kok rasanya gimana gitu loh. Ya udah say, kita periksa ke dokter yuk, jawabnya. Kami pun berangkat ke puskesmas terdekat. Mbak, selamat ya, Mbak lagi hamil, kata asisten dokternya. Alhamdulillah, ujar suamiku. Sesampai di rumah, kuhubungi orang tuaku dan orang tua suamiku. Dan bisa diduga, mereka semua merasa senang. Ibuku ditelepon bilang, jaga kandunganmu sebaik mungkin, terutama di 3 bulan pertama, Wi. Iya bunda, jawabku. Tak pelak lagi, banyak saudara yang datang berkunjung ke rumahku. Mereka mengucapkan selamat atas kehamilan ini dan mulai menasihati ini dan itu. Teman-temanku dan teman-teman suamiku juga pada datang. Rumahku jadi ramai kembali setelah acara resepsi pernikahan sebulan lalu. Halo kalian semua, sudah nggak ada prank-prankan lagi ya, ujarku. Direspon oleh mereka dengan tertawa riuh. Begitupun dengan mertuaku, terutama ibu aku di samping senang, juga mulai cerewet memberi nasihat macam-macam. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Ya begitulah, namanya juga terhitung cucunya ya kan, wajar kalau seperti itu. Waktu terus berjalan sampai usia kehamilanku menginjak 1 bulan. Aku merasa badanku tidak enak.
Kalau kontrol ke dokter hanya dijawab, "Gak apa-apa mbak, itu biasa terjadi di kehamilan awal-awal." Tidak jarang aku pengen muntah. Mungkin asam lambungku meningkat, pikirku. Malam ini seperti biasa sebelum tidur, suamiku selalu mengelus-elus perutku sambil bersenandung pelan. Sekitar jam 10 malam, aku mendengar suara di teralis jendela kamarku, seolah-olah ingin membuka jendelanya. Aku coba terus mendengarnya lebih tajam. Suara itu tetap saja sama. Jangan-jangan itu suara tikus yang lagi menggigit kayu, gumamku. Itu berlangsung hingga jam 10:30. Karena suaranya cukup menggangguku, aku langsung bilang, "Siapa ya?" Dan di detik itu, suara itu terhenti. Tapi hanya berselang beberapa saat, suara itu muncul lagi. Itu terus berlangsung hingga aku tertidur. Pagi ini kepala terasa agak pusing, mungkin karena kurang tidur semalam. Sebelum suami berangkat kerja, aku sampaikan yang terjadi semalam. Dia mengernyitkan dahinya, lalu berkata, "Kalau tikus kemungkinannya kecil, karena di rumah ini tidak ada celah untuk keluar masuknya tikus. Berarti apa ya?" kata suamiku. Sore jam 5 lebih, suamiku datang dari tempat kerjanya. Seperti biasa, dia kalau pulang kerja langsung mandi, baru setelah sudah bersih dan segar, dia mencium keningku lalu mengecup perutku. "Gak lapar mas?" tanyaku. "Nanti saja setelah maghriban," jawabnya. Singkat kata, malam ini tidak ada suara seperti semalam yang cukup mengganggu itu, hingga aku pun bisa tidur nyenyak. Dan benar juga, paginya saat aku bangun tidur, aku merasa sehat dan segar di pikiran. Setelah suami berangkat kerja sekitar jam 7:30, aku belanja pada tukang sayur gerobak dorong yang berhenti di dekat rumahku. Setelah membeli yang aku perlukan, aku berjemur dulu di depan rumah, agar aku dan kandunganku terpapar sinar mentari. Sekitar setengah jam kemudian, dari jauh aku melihat seorang perempuan berjalan kaki. Tapi sepertinya orang itu bukan tetanggaku atau orang yang aku kenal. Nampaknya orang itu bakal lewat di depan rumahku. Makin lama makin mendekat. Oh iya benar, dia bukan orang daerah sini. Mungkin orang dari daerah sebelah. Aku tetap saja berjemur. Kalau sekiranya badan bagian depan sudah terasa panas, aku balik badan agar sisi punggungku diterpa sinar mentari. Tiba-tiba perempuan itu sampai di dekatku. Dia menyapa, "Halo mbak, hamil ya? Mengandung berapa minggu?" katanya. Aku berpikir sejenak, orang itu kenapa bisa tahu kalau aku hamil? Dengan usia kehamilan baru 4 minggu, tidak akan terlihat seperti orang hamil, kataku dalam hati. Lalu aku bertanya pada orang itu, "Mbak taunya dari mana kalau seseorang itu hamil atau tidak?" "Kelihatan dari mukanya dan baunya mbak," jawab orang itu. Hah? Aku kaget banget. Aku baru tahu ini kalau bisa tahu dari baunya. Perempuan itu masih ngeliatin perutku terus. Sekilas aku lihat mulutnya sedikit menyeringai. "Mbak rumahnya di mana?" tanyaku. Orang itu agak terkejut lalu menjawab, "Di sana mbak," sambil dia menunjuk ke arah yang aku tidak perhatikan. "Mbak, saya masuk dulu," kataku. Dia pun pergi tanpa berkata apa-apa. Aku memang sengaja masuk ke rumah untuk menghindari orang tadi. Jujur saja aku takut dan tidak nyaman. Siapa tahu itu orang jahat atau orang gila. Bukannya aku berpikir buruk pada perempuan tadi, tapi aku hanya berusaha waspada saja. Sorenya, seperti biasa, aku sambut suamiku pulang dari kerja. Dia nampak senang sekali, terlebih sejak aku hamil. Setelah makan malam, aku ceritakan kejadian yang aku alami tadi pagi ke suamiku. Dia bilang padaku agak berbisik, "Gak apa-apa say, orang kan memang beda-beda." "Iya juga sih," jawabku pendek. Malam ini sebenarnya sudah tertidur, tapi dikarenakan ada suara dari pintu kamar, aku jadi terbangun. Sedetik kemudian gagang pintu kamarku bergerak seperti ada yang berusaha membuka pintu. Aku spontan membangunkan suamiku, lalu ku katakan apa yang aku lihat. Dia pun bangkit dari tidurnya lalu ke arah pintu dan segera membukanya. Dan apa yang dilihatnya,
Kosong, tidak ada apa-apa. Lalu dia menutup pintu itu lagi sekaligus dia kunci. Sambil merebahkan tubuhnya, suamiku berkata, "Mungkin kamu mimpi kali." "Enggak lah mas, aku lihat sendiri kok," jawabku. "Ya udah, sekarang kita tidur lagi yuk," ajaknya. Aku pun mulai memejamkan mata, tapi otakku masih berputar. Kalau tadi itu orang, kenapa bisa tiba-tiba masuk ke ruang tengah? Jangan-jangan itu hantu, pikirku. Jangan sampai ah. Pagi ini setelah suamiku pergi bekerja, seperti biasa aku belanja pada tukang sayur di depan rumah sambil ngobrol dengan tetangga sebelahku. Namanya Bu Suwani. Dia cerita kalau di daerah adiknya tinggal, ada bayi yang diculik. Padahal umur bayinya masih 3 hari. "Tega banget ya Bu," kataku. "Iya, kasihan sekali. Menurut orang di daerah itu, katanya ada yang sempat lihat dibawa kabur oleh kuyang, tapi tidak diketahui arahnya kemana," sambung Bu Suwani. "Kuyang itu apa Bu?" tanyaku. "Oh iya, Mbak kan dari Jawa ya, yang orang sini kan suaminya." Tapi sebelum Bu Suwani melanjutkan menerangkan, tukang sayur menyerahkan kembalian uang kepadaku. "Bu Suwani, lanjutin dong, tapi sambil duduk di terasku ya Bu," kataku. "Oh iya Mbak," sahut Bu Suwani sambil duduk. Lalu dia melanjutkan ceritanya. "Oh iya, tadi sampai mana ya Mbak?" tanya Bu Suwani sambil tertawa. "Iya Bu, saya tanya kuyang itu apa." "Oh iya, itu hantu Mbak. Makhluk perempuan yang hanya kepala dan organ dalam, seperti jantung, usus, paru-paru, pokoknya daleman tubuh gitu deh. Nah, kuyang itu kalau nyulik hanya di malam hari. Darah bayi itu akan dihisap sampai habis. Tidak jarang, darah bekas melahirkan pun juga dihisapnya. Kuyang bisa berubah jadi wujud kucing atau burung gagak jika diketahui orang. Dan anehnya, kalau siang, wujudnya mirip dengan manusia biasa. Tapi kuyang punya kelemahan. Sosok itu takut dengan sisir, kaca kecil, bawang merah, dan pisau. Di samping itu, kuyang gak mau mendatangi korbannya jika ada tali ijuk yang dipasang di seputar kamarnya. Kalau mau musnahin kuyang, kita harus menemukan tubuh yang ditinggali kepala dan organ dalamnya yang terbang. Nah, di tubuh itu kita masukkan pecahan kaca, pisau, atau benda lain yang sifatnya tajam. Dengan begitu, kuyang tidak bisa menyatukan kepala dan organ dalamnya dengan tubuh yang ditinggalkannya. Kuyang bisa hidup lagi kalau lehernya yang putus itu diberi minyak kawiyang. "Waduh, serem banget ya Bu," ujarku bergidik. "Nah, untuk jaga-jaga, mending suamimu suruh beli penolak kuyang yang tadi saya sebutkan," kata Bu Suwani. "Iya Bu, nanti sore biar dibelikan di pasar," ucapku. "Makasih banyak untuk informasinya ya Bu Suwani," kataku. "Iya Mbak, sama-sama. Oh iya, saya pulang dulu ya Mbak. Mau masak," imbuhnya. Akhirnya pagi ini aku tidak jadi berjemur. Mau masak saja dulu, karena sudah jam 9 lebih, gumamku. Setelah beres masak dan nyuci baju, aku istirahat dulu di ruang tengah sambil lihat TV. Tapi pikiranku justru masih di seputar cerita tetanggaku tadi, tentang kuyang. Jangan-jangan perempuan kemarin itu termasuk kuyang kali ya? Tapi aku tidak mau berspekulasi karena ada pepatah, hati-hati dengan pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan itu akan jadi nyata. Akhirnya siang ini aku tertidur pulas. Saat malam setelah Isya, aku sampaikan semua cerita Ibu Suwani pada suamiku. "Mas, aku takut," kataku pada dia. Ketakutanku sangat beralasan, karena malam-malam sebelumnya ada suara aneh, lalu perempuan asing yang menanyakan kehamilanku, lalu gagang pintu kamar ada yang hendak memutarnya. Tadi juga ada info tetangga kalau ada bayi diculik. Itu makanya direspon tentang ketakutanku pada itu kuyang, kataku lagi pada dia. Akhirnya suamiku setuju bahwa besok akan membeli tali ijuk, sisir, kaca kecil, dan bawang merah untuk menangkal agar kuyang tidak masuk ke sini. Sebelum aku dan suami tidur, kami berdoa dulu. Pagi ini aku bangun agak siangan karena hari ini hari Minggu. Setelah belanja di depan, aku berniat untuk berjemur dulu sebelum masak. "Mas, kita berjemur bareng-bareng yuk,"
pintaku. Suamiku langsung menggandengku ke depan rumah untuk mulai berjemur sambil senam ringan. Sekitar jam 9 kurang, perempuan asing itu nampak dari kejauhan mau jalan menuju kemari. Mas, itu loh wanita yang aku ceritakan, ujarku pada suami. Ternyata tak kuduga, kira-kira perempuan itu berjarak 50 meter dari aku berdiri. Dia berhenti sejenak, lalu berbalik badan lantas berjalan menjauh. Apa karena dia ngelihat kamu ya mas? Jadinya dia kabur. Mungkin say, jawab suamiku pendek. Kamu buruan kunci rumah, terus kita ikutin perempuan itu, mumpung masih kelihatan, kata suamiku. Wah benar juga, itu ide yang menarik, kataku dalam hati. Kami mulai jalan agak cepat untuk menyusul perempuan aneh itu. Kita menjaga jarak, jangan terlalu dekat, namun juga jangan terlalu jauh, karena bisa kehilangan jejak, kata suamiku. Cukup lama kami mengikuti perempuan itu, mungkin sekitar 30 menit lebih. Dan tiba-tiba perempuan itu berhenti ketika di dekatnya ada orang yang hamil tua. Kami berdua pun berhenti berjalan, dan sedikit berlindung pada pohon pinus. Perempuan itu matanya terus menatap seorang ibu yang hamil tua sedang mengobrol dengan seorang bapak yang sedang memotong kayu. Mungkin saja itu suaminya. Anehnya, perempuan yang kami ikuti itu tetap saja berdiri tanpa gerak, tapi matanya terus menatap perut itu. Mas, sangat aneh dan mencurigakan ya, kataku pelan pada suami. Gini aja, sementara aku tetap mengawasi orang itu, kamu ke pasar beli semua yang diperlukan untuk menangkal kuyang ya. Dan kalau sudah, kamu langsung pulang aja, suruh suamiku. Iya mas, jawabku dengan perasaan yang tegang. Aku pun berbalik arah dan menuju ke pasar yang tak jauh dari rumahku. Setelah sampai rumah, aku jadi sedikit lega, karena semua yang dibutuhkan sudah terbeli semua. Tinggal menunggu suami pulang. Lumayan lama aku tunggu, tapi akhirnya dia muncul juga. Kenapa lama mas? Tanyaku. Aku kehilangan jejak. Tadi saat orang itu berjalan lagi dan belok ke kebun kelapa sawit, tiba-tiba hilang. Aku pun lari mendekati lokasi itu, tapi tetap tidak kutemukan, ujar suamiku dengan nada agak jengkel. Setelah kami berdua makan siang, dia pun menaruh barang-barang yang aku beli tadi di atas sebuah piring, lalu diletakkan di kamar. Kemudian tali ijuknya ditaruh di atas pintu rumah. Petangnya setelah kami berdua sudah makan, aku pun tanya pada suami. Mas, kalau menurut sepengetahuanmu, kuyang itu apa? Sambil berpikir sebentar, dia lalu menjelaskan bahwa kuyang itu kata lain sosok hantu perempuan yang bergentayangan dengan cara terbang. Jika siang, berwujud seolah manusia biasa, tapi jika malam, selebihnya seperti yang dijelaskan oleh Bu Suwani tempo hari. Intinya, kuyang sebenarnya bukan pembunuh, tapi yang dicari adalah darah segar, khususnya darah bayi. Secara tidak langsung, bayi akan mati jika darahnya dihisap lewat tali pusarnya, termasuk darah dari perempuan yang baru melahirkan. Itu akan dihisap darah yang berceceran. Seorang laki-laki pun akan sosok itu hisap darahnya jika ada luka terbuka yang cukup lebar. Mendengar penjelasan suami, aku pun menjadi semakin paham tentang kuyang. Tiba-tiba kami dikejutkan suara seperti jendela yang terbuka, yang pasti bukan jendela kamar. Tapi suara itu berasal dari arah depan. Suamiku langsung berjalan ke ruang tamu. Jendela memang terbuka. Di luar anginnya agak kencang walau tidak hujan. Aku yang berdiri di belakang suami merasa takut, karena pikiranku sering tertuju pada kuyang. Dia menutup semua jendela itu yang memang lupa dikunci sejak pagi. Berarti hanya karena angin saja tadi itu, kataku dalam hati. Akhirnya kami berdua melangkah ke ruang tengah. Sebelum meninggalkan ruang tamu, kaca jendela seperti digedor dari luar. Kami berdua pun terkejut. Aku terbelalak melihat pemandangan itu. Astagfirullah, gumam suami. Sosok hitam pendek dengan mata yang berkilau hijau telah berdiri di situ. Suamiku tampak kalut. Sedetik kemudian, suamiku lari ke belakang, lalu balik lagi dengan sepotong pipa besi di tangannya. Sementara aku gemetaran, dadaku berdegup kencang. Mas, jangan keluar, kataku.
Tapi suami sudah membuka pintu lalu secepat kilat mengayunkan pipa besi ke arah sosok hitam tersebut. Tadinya aku mengira sosok itu lenyap, ternyata tidak. Justru sekarang menghadap ke suamiku dengan cakar tangannya yang siap mencabik-cabik. Melihat kejadian itu, aku hanya menangis sejadi-jadinya. Sementara suami masih terus menggebu-gebukan pipa ke arah makhluk hitam itu. Sekitar 2 menit kemudian muncul 2 orang tetanggaku membantu untuk mengeroyoknya hingga akhirnya makhluk itu lari kemudian lenyap di telan kegelapan. Alhamdulillah, gumamku. Aku yang masih terduduk di lantai kemudian jalan perlahan ke belakang, ke arah kamar mandi. Setelah selesai membasuh muka, aku melihat suamiku sudah duduk di ruang tengah sambil termenung. "Mas, kamu tidak terluka kan?" tanyaku dengan cemas. "Gak ada luka kok," jawabnya. Aku lalu mengambil air putih 2 gelas untuk kami berdua. Saat ku tengok, ternyata sudah hampir jam 10 malam. Kasihan suamiku, tapi aku salut akan keberaniannya. Aku jadi merasa terlindungi. Dari hari ke hari, sampai tidak terasa kalau kandunganku sudah menginjak 8 bulan. Perutku besar, kayaknya anakku berukuran besar. Semoga anakku kelak setinggi ayahnya, baik perempuan ataupun laki-laki, pikirku. Memang aku tidak mau ketika banyak saudara menganjurkan USG, biar surprise aja, kataku pada mereka. Saat kulihat kalender, ini hari Kamis tanggal 26, berarti besok suamiku gajian. Aku berencana membeli salep untuk jerawatku, karena selama hamil aku tidak sempat merawat mukaku lagi. Sekitar jam 9 pagi aku mau ke warung, mau beli garam karena kehabisan saat aku masak tadi. Setelah aku kunci rumah, lantas aku jalan kaki karena warungnya dekat, hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah. Baru jalan sekitar 20 meter, dari kejauhan aku lihat perempuan asing itu lagi. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku pulang, atau terus, atau ke rumah tetangga ya? Mending ke rumah tetangga saja, pikirku. "Bu, ibu, permisi," kataku. Tidak ada sautan. Sekali lagi aku ketuk pintu itu, namun yang di dalam tidak ada yang membukakan. Mungkin lagi pergi, pikirku. Akhirnya aku bergegas jalan pulang. Sesampai di rumah, pintu langsung aku kunci, sementara aku intip dari korden jendela yang kebuka sedikit. Tidak lama perempuan itu sampai di depan rumahku. Bukannya dia cuma lewat, justru dia berhenti dan menghadap ke rumahku. Aku ke belakang mengambil pipa besi, lalu aku kembali mengintipnya lagi. Di mana perempuan itu? Apa dia sudah lewat? Tapi perasaanku tidak enak. Aku juga membuka sedikit lagi korden jendela itu. Benar feelingku. Perempuan itu bergeser menjadi di depan pintuku. Bagaimana aku bisa beli garam kalau seperti ini? Kalau nunggu suami pulang masih lama. Mau nelpon tetangga, aku nggak punya nomornya. Aku masih mengawasi perempuan itu sambil berpikir, apa itu perempuan gila ya? Dia semoga bukan kuyang. Bismillah, lalu pintu kubuka dengan pipa besi yang siap kupukulkan. "Hei, ada apa kamu di sini? Cepat pergi yang jauh dari sini." Orang itu bukannya lari, sekarang malah melihat perutku. Aku pun refleks mendorong tubuhnya hingga orang itu jatuh. Aku juga sudah siap memukulkan pipa ini dengan kedua tanganku kalau perempuan itu mau menggangguku lagi. Orang asing itu perlahan bangkit sambil memegang pinggulnya, mungkin karena sakit. Aku sudah siap-siap memukulkan pipa ini jika perempuan itu menyerangku. Tapi apa yang terjadi? Perempuan itu pergi bergegas tanpa sepatah kata pun. Mataku tidak henti-hentinya memelototi perempuan asing itu, dan tanpa diduga, ternyata Bu Suwani, Bu Benur, dan Bu Wirda sudah tidak jauh dari keributan tadi. Mereka bertiga akhirnya mendekat dan menanyakan tadi itu siapa dan ada apa. Aku pun cerita tentang perempuan itu hingga sampai aku tidak suka padanya. "Iya Mbak Dewi, hati-hati aja Mbak. Saya bertiga malah baru lihat kali ini perempuan tadi." "Iya Bu, makasih," ujarku. Semoga itu tadi bukan kuyang, ceplos Bu Suwani. Aku dan 2 ibu lainnya begitu kaget dengan kata-kata itu. Aku berusaha menutupi ketakutanku lalu mengiyakan Bu Suwani.
Sore harinya, begitu suamiku datang, aku langsung cerita kejadian yang menimpaku tadi. Suamiku setuju dengan sikapku tadi pagi, walau ada kemungkinan kalau perempuan asing itu sebenarnya wanita biasa, tapi mungkin ada gangguan jiwa. Kira-kira jam 8 malam, aku dan suami lagi ngobrol santai sambil rebahan di tempat tidur. Tiba-tiba ada suara pintu belakang seperti dilempar orang dengan batu besar. Suaranya cukup keras. Kami pun langsung bangkit dari tiduran menuju ke belakang rumah. Tapi sebelumnya suami mengambil lampu senter dan mandau. Pintu belakang tidak rusak dan masih terkunci. Tapi suami tetap membukanya dan keluar. Aku sebenarnya disuruh di dalam rumah saja. Tapi karena aku takut kalau sendirian, akhirnya dia membolehkan aku untuk mengikuti dia. Setiap sudut kebun belakang dia sorot dengan lampu senternya. Sekitar 10 menit, suami masih menunggu sambil memegang mandau yang sudah dikeluarkan dari pelindungnya. Dan seakan aku tidak percaya dihadapkan pemandangan yang sangat mengerikan sehingga membuat jantungku seperti mau copot. Satu kepala perempuan berambut panjang tanpa tubuh, tapi organ dalam tubuhnya menggelantung, seperti usus, jantung, ginjal, paru-paru, terbang cepat mengarah ke perutku. Aku bisa melihat makhluk itu memiliki taring yang panjang dan tajam ketika jaraknya semakin dekat. Tapi suamiku lebih gesit. Ditebaskannya mandau itu pada usus dan bagian lainnya, sehingga membuat sosok itu jatuh ke tanah, lalu perlahan terbang pergi entah kemana. Aku yang masih menangis ini dipeluk sambil diajak masuk ke rumah. Ku minum air putih yang diambilkan suamiku, seraya dia berkata, "Itu tadi yang namanya Kuyang." "Iya, aku sudah menebak tadi saat sosok itu mulai mendekatiku," kataku pada suami. "Aku percaya tidak percaya kalau tidak melihatnya sendiri," kata suamiku yang masih tersengal-sengal. "Makasih ya mas, kamu selalu melindungiku," kataku padanya. Aku pun juga sama, menjadi percaya sejak kejadian tadi. Saat kulihat jam dinding, sekarang masih jam 8:30 lebih. Aku ambil piring plastik yang berisi kaca cermin kecil, sisir, silet, dan bawang itu lalu aku letakkan di dekat tempat tidurku. Sementara suamiku lagi memberi tali ijuk pada setiap pintu maupun jendela. Setelah dirasa sudah cukup, maka kami pun tidur berdua. Pagi sekitar jam 6, suami mengajak ke halaman belakang untuk melihat ceceran darah dari Kuyang. Suamiku menunjukkan padaku ceceran darah masih ada walau cuma sedikit, tapi potongan usus itu masih tergeletak di situ. Dengan hati-hati, usus itu ditanam ke dalam tanah yang sudah digali, lalu ditutup lagi dengan tanah. Barulah kemudian diberi beberapa batu besar di atasnya. Setelah selesai, kami pun masuk ke rumah kembali. Setelah suami berangkat kerja, seperti biasa aku belanja pada tukang sayur gerobak dorong yang selalu berhenti di antara rumahku dan rumah Bu Suwani. Setelah itu aku berjemur sebentar ditemani Bu Benur. Kami berdua juga melakukan senam ringan, hitung-hitung untuk menjaga bayi dalam kandungan. Tidak lama berselang ada Bu Wiwi lewat sambil menyapa. "Halo Bu Benur, halo Mbak Dewi, rajin berjemur tiap hari ya?" Lalu Bu Wiwi menceritakan, tadi di pasar ada orang ditangkap Satpol PP, seorang perempuan dengan ciri-ciri yang sesuai yang aku temui itu. Ternyata perempuan itu gelandangan dan ada gangguan jiwa. Syukurlah kalau perempuan asing itu bukan Kuyang, kataku dalam hati. Bu Wiwi pun pamit untuk pulang. Sorenya di saat suami sudah pulang, aku ceritakan tentang perempuan yang ditangkap di pasar tadi itu. "Syukurlah say, aku jadi lega sekarang," ujar suamiku. Aku pun menyiapkan makan malam untuk kami berdua. Ini terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Pada mulanya, Wati sering sekali ke rumahku. Hampir tiap hari mampir, walau hanya sekedar membawa makanan jajan pasar seperti klepon, tiwul, atau onde-onde untuk dimakan bareng. Wati itu istri yang baik dan setia, walau suaminya, Mas Gatot, jarang di rumah. Mereka tinggal tidak jauh dari rumahku, selisih 10 rumah. Wati memang kelahiran sini, kalau suaminya dari luar kota. "Wat, kamu tumben gak ke rumah?" kataku dalam sambungan telepon. Di ujung sana menjawab,
Iya Len, aku masih belum sempat saja. Besok aku ke rumahmu kok. Aku sempat berpikir, memang Wati orangnya tertutup untuk hal tertentu. Jadi aku kesulitan jika mau membantu dia. Jangan-jangan dia ada masalah. Tapi ya sudah ah. Kalau dia butuh curhat kan pasti cerita. Lagi pula dia itu sudah seperti saudaraku. Dan benar kata dia, sekitar jam 10 pagi Wati sudah terlihat membuka pagar rumahku. Dia dengan anak tunggalnya sambil membawa tas plastik entah berisi apa. Halo Len, ini brownies keju kesukaanmu, sambil menyodorkan tas plastik itu ke aku. Walah Wat, sempat-sempatnya kamu bikin brownies, kataku. Gak apa-apa Len, selagi bisa aku pasti kerjakan, ujarnya. Ketika aku tanya tentang dirinya, ada apa kok terlihat ada ganjelan gitu dalam pikirannya. Awalnya dia bilang tidak ada masalah. Namun setelah aku desak terus, akhirnya Wati bercerita bahwa dirinya mau minta cerai pada suaminya. Mendengar dia berkata begitu, aku sangat terkejut. Ya Allah, kasihan anakmu loh Wat, kataku. Dia kembali meneruskan ceritanya kalau suaminya itu mau menikah lagi. Suaminya itu ternyata diam-diam telah menghamili perempuan lain. Dan ironisnya, perempuan itu adalah bosnya sendiri, kata Wati sambil meneteskan air mata. Wat, persoalan itu memang persoalan yang tidak gampang. Namun yakinlah, pasti ada solusi terbaik bagi dirimu jika kamu sabar sampai solusi itu datang. Sebab, Allah tidak mungkin memberi cobaan yang tidak mampu dilewati hambanya, kataku pada dia. Wati hanya menunduk saja, menangisnya makin menjadi. Jadi aku peluk dia sambil berbisik, ingat, anakmu lucu banget. Beberapa saat kemudian tangisnya berhenti, lalu Wati berucap, Len, kamu mau mengasuh anakku? Ya Allah, nyebut Wat, astagfirullah, kamu gak boleh ngomong gitu ah, timpaku. Dia hanya mengangguk pelan, lalu pamit pulang. Hari ini tepat anakku yang bungsu berulang tahun. Pagi ini aku akan masak nasi kebuli dan lauk empal daging sapi. Nak, kamu undang sahabatmu ya, tapi makan-makannya nunggu ayah pulang, kataku pada anakku. Ayah berencana beli roti tart dan membeli kado buatmu, tambahku. Pas lagi enak-enaknya masak, Wati telepon aku. Dia bilang kalau barusan suaminya menampar wajahnya di depan anaknya. Sabar Wat, sabar ya. Coba kalau sudah tenang, kamu ngomong baik-baik pada suamimu kalau menampar itu bukan penyelesaian yang baik, ujarku. Aku kembali meneruskan masakku yang sempat berhenti tadi. 5 hari sudah Wati tidak telepon aku maupun ke rumahku. Tapi aku sengaja tidak menghubungi dia dulu. Aku tidak mau justru akan memperkeruh masalah dia. Aku hanya mendoakan saja yang terbaik untuk dia. Besoknya pagi jam 10, aku berkunjung ke rumah Wati. Pintunya tampak tertutup, jadi aku ketuk saja. Aku ketuk beberapa kali, namun tetap tidak ada respon dari dalam. Aku coba menelponnya, ternyata dia terima. Kamu di mana Wat? Tanyaku. Hai Len, ini aku kurang dikit nyampe rumah. Kamu di mana? Katanya di ujung sana. Aku sudah di halamanmu Wat, jawabku. Dan memang benar, 5 detik kemudian Wati datang naik becak dengan anaknya. Setelah duduk di ruang tamunya, aku bertanya kabar dia sambil aku sodorkan rawon masakanku sendiri. Makasih ya Len, pasti enak deh. Kabarku ya begitulah Len, jawab Wati. Suamiku tiap hari ngajak berantem. Jujur saja aku stres Len, tambah dia. Wati juga bercerita kalau tokonya dipasrahkan adiknya untuk diurusin. Anaknya juga mulai akrab dengan adiknya. 2 hari kemarin anaknya tidur di rumah adiknya. Wati bercerita sambil makan nasi rawon dengan anaknya. Aku hanya sebagai pendengar saja, agar dia menumpahkan unek-unek yang memenuhi pikirannya. Cukup lama kami mengobrol hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Akhirnya aku pamit pulang.
Sebelum aku berjalan pulang, dia mengatakan bahwa suaminya juga menghamili rekan kerjanya di perusahaan tempat dia bekerja. Namun dia menimpali kalau akan telepon aku malam nanti. Pagi sekitar jam 7 lebih 15 menit, banyak tetangga berbondong-bondong melewati depan rumahku. Aku sempat kaget. Ada apa ya kok tumben seramai ini? Aku dan suamiku melihat ada kerumunan orang di depan rumah Wati. Aku dan suamiku bergegas ke sana juga. Ternyata di rumah Wati sudah ada polisi cukup banyak. Menurut Pak RT, Wati telah meninggal dunia dengan jalan gantung diri. Innalillahi, sautku. Namun ada kemungkinan Wati dibunuh terlebih dahulu lalu digantung di belakang. Namun hal ini masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Untungnya anak korban kebetulan lagi tinggal di rumah adiknya, tutur Pak RT. Setelah otopsi, hari ini juga jenazah akan dimakamkan sekitar jam 2 siang. Malamnya aku ikut rewang, artinya ikut membantu bersama-sama untuk acara tahlilan. Saat tahlilan dimulai, para ibu membersihkan ruang tengah sampai dapur. Pada saat itulah sayup-sayup aku mendengar suara rintihan. Aku baru tahu sumber suara itu berasal ketika aku menyapu di bagian belakang dekat gudang. Bulu kuduku langsung berdiri, sekujur tubuhku merinding. Dan itu terulang sampai tahlilan hari ke-7. Aku merasa ikut terpukul atas kematian sahabatku almarhumah Wati. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Amin. Suatu malam, kira-kira jam 9 lebih, aku lagi nonton sinetron. Maklum emak-emak selalu hobi nonton sinetron. Dan pada saat aku mau ke toilet, aku mendengar suara perempuan yang merintih, dan suara itu datang dari arah gudangku. Aku sempat merinding. Suara itu sama persis dengan suara rintihan yang aku dengar sewaktu di rumah Wati. Sambil masih bergidik, aku yang sempat berhenti berjalan itu akhirnya lanjut ke toilet. Setelah aku keluar dari toilet, aku bergegas ke ruang keluarga sambil berpikir, apa Wati sebenarnya mau ngomong sesuatu atau hanya menunjukkan kalau dia itu sebenarnya dibunuh ya? Kataku dalam hati. Malam ini aku jadi sulit tidur. Sudah hampir jam 1, namun tanda-tanda mengantuk tidak kunjung datang. Sebentar kemudian aku mendengar suara rintihan itu lagi. Namun suara itu bukan dari gudang belakang, tapi dari balik pintu kamar tidurku. Aku langsung terkesiap, tapi aku berusaha keras untuk mengendalikan rasa takutku. Bagaimanapun itu, Wati adalah sahabatku. Jangan-jangan dia bermaksud memberitahu sesuatu rahasia kepadaku. Tapi caranya bagaimana ya, pikirku. Kalau orang hidup, jelas tinggal ngomong saja maksud dan tujuannya. Tapi menerima suatu pesan dari orang yang sudah meninggal bukanlah satu hal yang mudah. Tapi aku yakin dengan berjalannya waktu, misteri ini pasti terkuak. Saat aku kembali konsentrasi mendengar suara rintihan tadi, ternyata sudah tidak ada. Sudah sirna begitu saja. Akhirnya aku pun tidur karena kecapean. Pagi ini HP-ku berdering. Setelah aku lihat, ternyata adiknya Wati yang menelpon. Halo Lisna, ada apa? Tanyaku. Halo juga Mbak Len. Gini Mbak, aku mau nanya. Kenapa arwah Mbak Wati kok gentayangan ya Mbak? Menurut Mbak Leni gimana? Tanya Lisna di ujung sana. Menurutku sih mungkin ada sesuatu yang belum beres di kasus tersebut. Di rumahku juga sering terdengar almarhumah merintih. Rintihan kan keluhan karena rasa sakit, Lis, ujarku. Lebih enaknya kamu main ke rumahku aja, Lis. Iya Mbak, nunggu toko tutup ya. Makasih pencerahannya Mbak Len, kata Lisna sambil memutus sambungan teleponnya. Sekitar jam 10, aku berangkat ke tempat makamnya Wati. Tidak memerlukan waktu yang lama, akhirnya aku sudah di samping makam Wati. Kulayangkan doa-doa agar dia tenang di sisi Allah. Lalu aku tempatkan seikat bunga pada batu nisannya, dan tanpa sadar air mataku telah menetes membasahi lenganku. Semenit kemudian aku pulang. Ketika aku sampai di rumah, kulihat Pak RT lagi ngobrol dengan Bu Has samping rumahku. Aku langsung nimbrung. Selamat siang Pak RT, bagaimana perkembangan kasus kematian Mbak Wati? Tanyaku.
Polisi menduga kalau kematian Bu Wati adalah dibunuh, namun pelakunya masih dalam penyelidikan karena disinyalir ada 3 kemungkinan pembunuhnya. Antara suaminya, bos suaminya, atau adiknya. Itu dugaan sementara Bulen, tutur beliau. Cukup rumit ya Pak, ucapku. Dan sekitar 5 menit, Pak RT pamit mau pulang. Aku masuk rumah dengan kepala yang dipenuhi banyak pertanyaan, dan hari pun berganti. Tidak terasa sudah 20 hari lebih sejak kematian Wati, namun justru satu demi satu tetangga didatangi hantu pada saat malam sekitar jam 11-an. Tadi saat aku ke pasar, aku nimbrung pada beberapa ibu-ibu yang lagi ngobrolin tentang hantu. Iya loh Bulen, aku lihat sendiri, kata Bumin. Malam itu saat aku ke lantai 2, namun di atas aku mendengar suara orang merintih. Aku terus saja ke atas karena aku pikir itu suara dari rumah lain. Begitu aku sampai di atas, di pojok kamar ada perempuan memakai rok panjang warna putih menghadap ke tembok. Aku kagetnya bukan main, ini pasti nggak bener. Ketika lampu kamarku nyalakan, ternyata itu hantu yang menyeramkan walau sambil menangis. Aku pun langsung lari ke bawah, cerita Bumin. Saya juga loh Bumin, kata Bu Nur. Malam itu baru sekitar jam 8 kurang, sehabis makan saya mau cuci tangan di dapur. Belum juga buka pintu dapur, sudah ada suara langkah kaki berjalan. Saya pikir itu anak saya. Setelah saya buka pintunya, ternyata bukan anak saya, melainkan satu sosok yang sangat menyeramkan, hantu perempuan. Aku sontak teriak sambil lari ke kamar tidur sambil teriak minta tolong, tutur Bu Nur. Aku juga loh ibu-ibu, kata Bu Bona. Malam itu sekitar jam 9, aku mau ke kamar mandi. Tapi langkahku terhenti saat melewati depan pintu kamar belakang. Samar-samar aku mendengar suara orang merintih dan suara itu berasal dari kamar itu. Aku jelas kaget dan takut. Akhirnya aku putuskan untuk memanggil anakku yang laki-laki untuk ke belakang. Namun setelah pintu kamar itu dibuka anakku, ternyata tidak ada siapa-siapa, termasuk suara tadi juga sudah hilang, cerita Bu Bona. Silih berganti ibu-ibu itu cerita tentang hantu Wati. Di saat ibu lainnya akan cerita, datanglah Pak RT. Ibu-ibu, saya tahu itu beneran dan menakutkan, tapi sebaiknya jangan diomongin ya. Mending masing-masing selalu mendoakan almarhumah agar tenang, juga selalu berdoa agar warga di sini tidak lagi diresahkan dengan hantu gentayangan. Dan sekarang, mari ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing, kata Pak RT. Akhirnya semua bubar termasuk diriku. Kira-kira sore sekitar jam 5, pintu rumahku diketuk dari luar. Assalamualaikum Mbak Len. Aku langsung buka pintunya. Waalaikumsalam, masuk Lis, kataku. Emangnya toko sudah tutup? Biasanya kan tutup jam 9. Iya sih Mbak, namun dari siang karena badanku terasa gak enak, toko aku tutup dan langsung buat untuk tidur Mbak, kata Lisna adiknya Wati. Begini Mbak, ada informasi orang pinter nggak? Maksudku orang yang mengerti tentang dunia roh halus, tanya Lisna. Coba nanti aku tanyakan ke warga di sini ya, barangkali ada yang tahu, jawabku. Kami mengobrol masih seputar dia, tentang anaknya Wati, tentang seputar gosip hantu Wati. Setelah ngobrol agak lama, aku beri usulan kalau yang kita cari itu bukan hanya paranormal, namun juga sekalian seorang kiai, usulku pada Lisna. Iya ya, benar juga Mbak Len, jawab Lisna setuju. Karena sudah jam 6:30, akhirnya Lisna pamit pulang. Aku segera menghubungi ke semua temanku, termasuk pada semua warga di sini. Malamnya baru jam 9 lebih, anak-anakku di kamar masing-masing, sedangkan suamiku ke balai RW. Sementara aku lagi nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba ada suara orang terbatuk-batuk. Suara itu lirih terdengarnya, jadinya aku agak kesulitan untuk bisa tahu asal suara itu berada. Kadang suara batuk, kadang suara menangis, begitu terus. Aku coba ke depan menuju ke arah pintu, ternyata suara itu menghilang. Aku coba melangkah ke belakang, ternyata suara itu masih terdengar. Aku perhatikan asal suara itu ternyata dari gudang belakang. Tubuhku langsung bergidik.
Jujur, aku jadi terpengaruh cerita ibu-ibu tadi. Aku coba berjalan perlahan ke arah gudang, dan benar, suara itu memang bersumber dari gudangku. Aku sendiri yang buka atau nyuruh anakku ya, kataku dalam hati. Aku putuskan untuk sendiri saja. Ketika gagang pintu aku agak putar perlahan, suara itu tetap saja terdengar. Tubuhku gemetaran, keringat mulai membasahi keningku, dan akhirnya pintu gudang itu kubuka lebar. Ada dua sosok di dalam situ. Namun, aku tidak dapat melihat dengan jelas karena memang lampunya mati. Sekilas ada satu sosok perempuan bergaun putih yang terus menunduk, dan satu lagi aku masih belum bisa melihatnya dengan jelas. Dan begitu aku julurkan kepalaku ke dalam, astagfirullah, itu sosok pocong. Aku menjerit kaget, dadaku berdetak kencang, aku lari secepat mungkin ke arah ruang tengah. Aku terkejut untuk kedua kalinya saat suamiku tiba-tiba muncul dari ruang tamu. "Pak, aku takut banget, di gudang ada pocong," kataku pada suami sambil masih kehabisan nafas. Sedetik kemudian anakku pada keluar dari kamar, penasaran kenapa aku berisik. Suamiku bergegas ke arah belakang diikuti oleh anakku yang laki-laki. Tidak lama, sekitar 5 menit, suami dan anakku kembali ke ruang tengah. "Gak ada apa-apa, Ma," kata anakku. Aku pun masih duduk lemas. Sementara suami langsung masuk ke kamar. "Diminum yang banyak airnya, Mama," kata anakku yang perempuan. "Iya sayang," jawabku pendek. "Mama malam ini tidur di kamarku ya," minta anakku. "Iya," jawabku sambil mengangguk. 2 hari kemudian, aku dapat info dari teman bahwa ada paranormal yang bagus, namanya Pak Danu. Tentu saja aku langsung telepon Lisna kalau sudah dapat paranormal yang dicari. Sekalian aku sampaikan nama dan nomor teleponnya. Lisna juga bilang kalau kiainya juga sudah dapat. Rumah Pak Kiai itu lumayan dekat dengan rumahnya. Tepat pada hari Kamis sore, aku diminta Lisna untuk menemani ke rumah kakaknya almarhumawati bersama Pak Danu dan Pak Kiainya sekalian. Aku pun mengiyakan setelah dapat izin dari suami tentunya. Ketika aku nyampe di rumah Wati, di situ sudah ada Pak Danu, Pak Kiai, dan Pak RT. Pak Danu yang paranormal itu mempersilahkan Pak Kiai untuk menelisik terlebih dahulu. Setelah beberapa saat mengucapkan doa, beliau mengatakan bahwa arwah gentayangan itu bukan Wati, namun perempuan lain yang meninggal juga karena dibunuh. Dan untuk lebih gamblangnya, beliau minta waktu selama 7 hari untuk bisa membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang giliran Pak Danu. Beliau minta waktu untuk melakukan ritual sebentar di gudang belakang. "Kami semua boleh ikut masuk ke belakang," pinta Pak Danu. Sekitar 10 menit lebih, tiba-tiba sekilas muncul 3 sosok makhluk menyeramkan, semuanya berjenis perempuan. Aku dan Lisna tidak berani menyaksikan kejadian itu. Kami berdua langsung keluar ke depan rumahnya Wati. Tidak lama kemudian, Pak Danu, Pak Kiai, dan Pak RT kembali duduk di ruang tamu. Kami berdua pun ikut duduk di situ. Pak Danu tidak menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi untuk sementara, sembari menunggu Pak Kiai minta waktu 7 hari tadi. Namun Pak Danu memberi penegasan bahwa ketiga perempuan itu bukan jin, namun itu roh dari ketiga perempuan yang sudah meninggal semua. Rohnya Bu Wati, rohnya Bu Selvi, dan rohnya Mbak Gina. Dan yang perlu digarisbawahi, mereka bertiga memiliki kaitan satu dengan yang lain, tutur Pak Danu. "Baik, berarti malam ini kita selangkah lebih terang dari sebelumnya. Tinggal nanti juga sekiranya dipadukan dengan penyelidikan pihak kepolisian yang selaku pemangku kebijakan di kasus ini," kata Pak RT. Akhirnya kami semua pulang ke rumah masing-masing dan 7 hari kemudian kita akan bertemu kembali di waktu dan tempat yang sama. 2 hari setelahnya, pihak berwajib menangkap suaminya Wati untuk penahanan sementara demi mempermudah proses penyelidikan kasus. Dengan penahanan tersebut, warga mulai beropini bahwa pembunuh Wati adalah suaminya sendiri. Dan yang lebih aneh lagi, warga semakin sering ketakutan dan syok ketika melihat 3 makhluk gaib tersebut. Contohnya semalam, ada 4 pemuda lagi giliran ronda jaga. Tiba-tiba di dalam pos jaga ada 3 pocong. Tentu saja 4 pemuda itu lari tunggang langgang. Hari ini seperti biasa, setelah aku belanja ke pasar,
Pulangnya aku langsung ke dapur untuk masak nasi dan lauk. Namun yang tidak biasa, anakku yang perempuan tidak membantu memasak. Walau dia ikut ke dapur, namun dia hanya diam saja sambil berdiri menghadap ke jendela samping. "Dek, kamu kenapa? Kamu sakit?" tanyaku. Namun dia tetap diam, tidak menjawab. Wajahnya tampak pucat, bibirnya kering banget. "Kamu pasti sakit deh. Mending kamu minum obat, lalu tiduran sana ya dek," kataku. Namun anakku masih diam saja. Dan saat ku pegang keningnya, panas atau tidak, malah keningnya terasa dingin sekali. Dingin seperti mayat. Aku pun jadi bergidik. Aku cepat-cepat ke ruang tengah untuk mengambil obat, namun aku sempatkan masuk kamar anakku yang perempuan. Aku sungguh kaget. Anakku yang perempuan lagi belajar. Lalu yang di dapur tadi pasti hantu. Aku langsung mengetuk kamar anakku yang laki-laki. "Ada apa, Ma?" katanya. "Tolong kamu lihat di dapur, Mas. Masih ada hantu tidak?" kataku pada dia. Semenit kemudian anakku balik. "Tidak ada, Ma. Gak ada hantu kok," kata anakku. "Kalau begitu kamu temani Mama masak dulu ya." Akhirnya aku lanjutin memasak ditemani oleh kedua anakku. Hari keempat menunggu hasil dari Pak Danu dan Pak Kiai. Pagi sampai sore tidak ada gangguan apa-apa. Malamnya saat aku menonton sinetron, telingaku mulai menangkap suara langkah kaki. Suara itu cukup jelas berasal dari belakang. Dadaku mulai deg-degan. Namun aku berusaha untuk lebih konsentrasi melihat jalannya cerita sinetron di TV. Saat anak-anakku dan suami masuk kamar tidur, kulirik jam dinding, sekarang sudah hampir jam 10 malam. Tiba-tiba ada yang memanggil namaku, dan suara itu persis suara Wati. Aku hanya mendengarkan saja, mataku tetap mengarah ke layar televisi. Kembali suara itu terdengar. "Maafkan aku, Len. Aku terpaksa melakukan itu demi keutuhan keluargaku, terutama anakku. Aku memang mengaku salah, namun itu semua sudah terjadi. Tiada satupun yang sanggup memutar waktu ulang ke belakang. Aku menyesal. Titip anak-anakku ya, Len. Aku sayang kamu." Dan suara itu hilang. Aku tidak bisa membendung air mataku lagi. Mengucur deras sampai membasahi kedua pipiku. Di saat aku dilanda sedih ini, telingaku terasa ada yang meniup. Aku kaget dan mulai dikuasai rasa takutku. Aku lirik ke arah tiupan itu, namun sepertinya tidak ada apa-apa. Aku beranikan melihat ke arah toilet, dan jantungku serasa mau melompat keluar. Di depan dapur sudah berdiri sosok pocong. Aku tidak banyak pikir, aku bergegas berjalan masuk ke kamar. "Ada apa, Bu?" tanya suamiku yang kaget karena suara pintu yang kubuka dengan tergesa-gesa. "Ada pocong, Pak, di depan dapur," sautku. Aku sambil rebahan terus memikirkan perkataan Wati tadi, sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Paginya di hari kelima ini, selepas kami sekeluarga sarapan dan suami lanjut berangkat kerja, aku baru bisa mengingatnya kalau semalam aku bermimpi yang seram dan tragis. Di mimpi itu, tiba-tiba Wati sedang berantem fisik dengan seorang perempuan yang cukup muda. Wati dibantu seorang perempuan lain yang setengah baya. Namun tidak sampai selesai perkelahian itu, tiba-tiba Wati berantem dengan perempuan yang setengah baya tersebut. Namun sama seperti tadi, tidak tahu bagaimana perkelahian tersebut berakhir. "Aku kenapa ya kok bermimpi seperti itu?" kataku dalam hati. Setelah aku selesai masak, aku telepon adiknya Wati. Kuceritakan semua kejadian semalam, termasuk mimpiku juga. Lisna pun mengucapkan terima kasih untuk informasinya. Aku pun memutus sambungan telepon itu. Di hari ke-6, sekitar jam 9 pagi, warga kembali heboh. Ibu-ibu pada kasak-kusuk. Hal itu dikarenakan ada sekilas berita di TV yang menyatakan bahwa kasus gantung diri beberapa hari yang lalu disinyalir tidak melibatkan suami korban. Aku yang kebetulan juga menonton berita itu tidak merasa terkejut, karena setelah aku padukan semua yang aku alami dan juga mimpi semalam, sepertinya memang tidak melibatkan suaminya Wati. Tapi pertanyaannya, siapa oknum di balik kejadian tragis itu sehingga menewaskan 3 perempuan tersebut? Dan seperti dengan yang sudah-sudah, Pak RT berusaha meredam kehebohan warga di tempatku. Setiap warga ditenangkan dan diminta agar bersabar dan menunggu pihak berwajib selesai melakukan penyelidikan.
Pak RT juga meminta pada warganya untuk selalu berdoa agar tidak ada lagi penampakan-penampakan hantu. Malam ini sekitar jam 7, anakku yang perempuan tiba-tiba berteriak dan bergegas keluar dari kamarnya. Aku dan suamiku yang duduk di teras rumah segera masuk rumah untuk menenangkan anakku. Ini minum dulu, tarik nafas yang dalam, lalu ceritakan ya, kataku pada anakku. Setelah nampak mulai tenang, anakku bilang kalau pada awalnya ibu masuk kamar dan langsung duduk di tempat tidurnya. Saat diajak bicara, ibu tetap diam saja. Namun saat aku tatap mukanya, ternyata bukan muka ibu, tapi muka sosok perempuan berambut panjang yang sedang menangis. Mendengar cerita itu, aku pun bergidik. Sebujur tubuhku merinding, karena beberapa hari yang lalu aku juga mengalami hal yang sama. Singkat kata, malam ini aku tidur di kamar anakku yang masih ketakutan itu. Hari ini adalah hari ke-7, di mana hari yang ditunggu-tunggu bukan oleh aku saja, namun setidaknya ditunggu oleh Lisna dan Pak RT-ku. Sebelum jam 7 malam, aku dan Lisna sudah di rumah almarhumah Wati. Tidak lama kemudian, Pak Danu, Pak Kiai, dan Pak RT datang. Akhirnya kami berlima mengobrol di ruang tamu rumah ini. Pak RT membuka obrolan dengan mengatakan bahwa malam ini semoga semuanya akan terungkap. Kabut tebal yang selama ini menyelimuti kasusnya Wati akan tersingkap. Dan tak lama kemudian, Pak Danu dan Pak Kiai mohon diri mau bicara empat mata di dalam, sekaligus Pak Kiai kembali untuk merapalkan doanya. Lisna, aku, dan Pak RT tetap menunggu di ruang tamu. Hampir sekitar 1 jam, Pak Danu dan Pak Kiai akhirnya kembali duduk di ruang tamu. Pak Danu atas nama pribadi dan Pak Kiai mulai bercerita. Ini semua bermula dari kesalahan suami dari Bu Wati yang berselingkuh pada bosnya sendiri hingga hamil. Dan tidak lama berselang, ternyata juga berselingkuh dengan karyawan yang lain di perusahaan yang sama sampai perempuan itu juga hamil. Sebagai seorang istri, Bu Wati tentunya tidak akan tinggal diam untuk menjaga keutuhan keluarganya. Suatu hari, Bu Wati pura-pura bersekongkol dengan bos suaminya untuk meminta karyawannya menggugurkan kandungannya. Namun ditolak oleh perempuan tersebut, sehingga timbullah pertengkaran hebat antara perempuan yang karyawan itu melawan Bu Wati dan ibu bos. Tanpa dapat dikendalikan, akhirnya perempuan tersebut tewas dibunuh oleh mereka berdua. Selang beberapa hari, Bu Wati kembali menemui ibu bos agar juga menggugurkan kandungannya. Mendengar akan permintaan itu, tentu Bu Bos langsung menolak mentah-mentah. Dari situ mulainya terjadi perdebatan hingga perkelahian fisik yang membuat Bu Bos juga tewas terbunuh di tangan Wati. Dengan dua kejadian itu, Bu Wati berpikir bahwa cepat atau lambat pihak berwajib akan menangkapnya. Dengan kepanikan yang tinggi, akhirnya Bu Wati mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di gudang rumahnya. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, mereka bertiga masih berseteru di alam baka. Mereka bertiga selalu bertengkar hebat satu sama yang lain. Setelah kami berdua berkomunikasi kepada masing-masing roh tersebut, akhirnya roh perempuan yang karyawan itu mengaku salah. Mengapa juga dirinya tergoda pada orang yang sudah beristri. Roh Bu Bos juga demikian, mengakui bahwa semasa hidupnya dia hilaf dan mau melayani rayuan lelaki yang sudah beristri hingga hamil. Begitu juga roh Bu Wati mengaku salah karena telah membunuh kedua perempuan selingkuhan suaminya itu, walau dengan posisi yang benar. Dan yang terberat dalam kasus ini di hadapan Sang Ilahi adalah suaminya Bu Wati, yang tentunya akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Begitu uraian kronologis dari Pak Danu dan Pak Kiai. Setelah berbincang santai sambil menikmati hidangan yang disediakan Lisna, Pak RT mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Danu dan Pak Kiai yang telah berhasil menyibak tabir gelap yang selama ini menjadi misteri orang banyak. Dan ketika Pak RT menanyakan tentang masih muncul atau tidaknya akan hantu pocong atau hantu yang berwujud lainnya, Pak Kiai menegaskan bahwa malam ini, tepatnya jam 9, Pak Kiai dan Pak Danu akan berkomunikasi lagi dengan ketiga roh tersebut. Saat kuliah jam di HP sudah menunjukkan jam 9 kurang sedikit. Berarti sebentar lagi, bisikku pada Lisna. Jam 9 tepat, beliau berdua berjalan ke ruang tengah, kemudian duduk bersila beralaskan karpet ruang. Sementara kami pun tetap menunggu dari ruang tamu dengan hati yang berharap-harap cemas. Sudah sampai sekitar 1 jam, namun belum ada tanda-tanda akan berakhirnya proses itu. Baru saat menginjak jam setengah 11 malam,
Suara Pak Danu memerintahkan ketiga roh tersebut untuk datang. Pak Kiai menyuruh pada perempuan yang muda untuk pergi ke alamnya dan jangan pernah kembali lagi ke dunia kehidupan manusia. Sosok perempuan itu sambil menangis berjalan ke arah belakang dan seketika lenyap dari pandanganku dari ruang tamu. Sekarang giliran Pak Danu. Sosok perempuan setengah bahaya yang biasa dipanggil Bu Bos agar sekarang juga kembali ke alam baka. Sesosok pocong tanpa pengikat tali itu sambil menangis berjalan ke arah belakang dan langsung lenyap. Dan sebelum Pak Kiai memanggil sosok Wati, tiba-tiba Lisna jatuh pingsan. Pak RT dengan sigap membantunya dengan merebahkan pada sofa di ruang tamu. Disusul menelpon IGD terdekat untuk membantu Lisna untuk kembali siuman. Terdengar Pak Danu berbicara dengan satu sosok perempuan yang selalu merintih dan itu sosok Wati. Pak Danu meminta agar segera pindah ke alam baka dan jangan pernah kembali lagi. Sosok Wati berjalan ke arah belakang lalu lenyap dalam sekejap. Dan sekarang giliran Pak Kiai meminta pada semua makhluk halus yang ikut terseret ke dalam pusaran energi negatif itu untuk segera pergi ke alamnya. Sedetik kemudian terdengar suara seperti benda jatuh. Keluarlah belasan pocong dari gudang menuju arah belakang lalu lenyap tak berbekas. Malam ini Pak RT menutup pertemuan dan mengucapkan terima kasih. Memang benar, dalam 2 hari ini tidak ada warga satupun yang dihantui dengan hal-hal yang menakutkan. Tinggal satu persoalan lagi, yaitu persoalan nasib suaminya Wati. Sekitar jam 5 sore, pintu rumahku ada yang mengetuk. Apa aku sudah parno ya? Apa-apa selalu takut. Aku pun bangkit dari sofa ruang tengah menuju ke pintu depan. Setelah ku buka, ternyata Lisna sudah di depan pintu. "Mbak Len, ini coba dicicipi ayam geprek sambal hijau buatanku, Mbak," kata Lisna. "Wah, pasti enak deh," jawabku dengan penuh keyakinan. Maksud kedatangan Lisna ke rumahku, dia ingin memberitahu bahwa akhirnya suami Mbak Wati positif di penjara karena didakwa sebagai penyebab terjadinya konflik yang berbuntut tewasnya 3 perempuan. Aku bilang pada Lisna, coba saja kalau suaminya itu bisa mengendalikan nafsunya pada perempuan yang dia sukai, tidak mungkin akan terjadi peristiwa itu. Aku lega, Lis, akhirnya masalah ini selesai dengan adil, kataku. Dan akhirnya kami berdua menutup pembicaraan ini dengan harapan bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. 1 tahun yang lalu, tepatnya bulan Maret tahun 2019. Waktu itu aku masih SMA kelas 12, atau dulu nyebutnya kelas 3 SMA. Di penghujung sekolah ini, tentunya jadwal latihan-latihan soal sangatlah padat, baik untuk menjelang ujian sekolah maupun tes masuk ke perguruan tinggi. Setiap siswa dituntut cerdik dalam menyikapi bermacam-macam soal latihan, termasuk menjaga pola pikir agar tidak stres. Aku di sekolah punya beberapa sahabat, salah satunya satu kelas dengan aku. Sebut saja namanya Nisa. Anaknya menyenangkan walau cenderung dia itu pemalas. Tidak jarang Nisa nanya-nanya soal, padahal jawabannya tersedia di buku. Yang paling menyenangkan dari dia itu jika sudah bicarain topik hantu, terkesan tidak ada habisnya. Katanya dia sering ngeliatin Kunti di belakang rumahnya. Ada kucing yang tiba-tiba berubah jadi Kunti, ada tikus yang dalam sekejap jadi kuntilanak, ada ayam yang tiba-tiba berubah jadi pocong. Pokoknya ceritanya lucu-lucu deh. Sampai aku berpikir bahwa itu semua kemungkinan hanyalah sekadar hayalan dia saja, agar yang lain jadi terhibur. Beda banget dengan teman satu sekolahku juga, tapi beda kelas, namanya Reta. Dia orangnya serius banget, tekun dalam belajar walau nilainya biasa-biasa aja sih. Reta ini sangat patuh dalam beragama, sering menyendiri di musola sekolahan. Nah, suatu hari, tepatnya hari Rabu saat istirahat kedua, aku dan beberapa teman lainnya lagi mendengar Nisa cerita tentang sekolah temannya. Ada hantu berkepala kambing di salah satu WC di sekolah tersebut. Lagi seru-serunya Nisa cerita, tiba-tiba di lapangan belakang ada suara ribut-ribut. Tentu kami pun berhamburan keluar dari kelas menuju ke belakang. Di situ sudah ada kerumunan melingkar anak-anak kelas 12. Setelah aku dekati, ternyata Reta lagi kesurupan, nyerocos tidak jelas. Beberapa guru juga ada di situ ikut membantu menyadarkan,
Tapi tetap saja Reta terus berkata-kata yang ngelantur sambil menunjuk arah sumur tua di belakang sekolah. Salah satu guru tampak berangkat pergi. Katanya sih menjemput seorang ustadz di dekat sini. Semakin banyak yang melihat karena yang kelas 10 dan kelas 11 berdatangan ke lapangan sekolah. Sebelum Pak Guru datang dengan ustadz, malah Nisa tiba-tiba juga kesurupan. Akhirnya jadi makin panik anak-anak yang lain, terutama yang kelas 12. Pak Janu, guru bagian kesiswaan, berusaha menenangkan yang lagi berkerumun itu dan meminta untuk kembali ke kelas masing-masing. Suara motor terdengar datang. Dengan bergegas, Pak Ustadz langsung menangani Nisa. Sekitar 5 menit, Nisa pun langsung sadar kembali. Dia langsung berdiri sambil berkata, "Tara, aku ngeprank nih." Tentu saja siswa yang lain pada tertawa riuh, sementara Pak Ustadz akan menangani Reta. Guru BP nampak mendekati Nisa, kemudian mereka berdua menuju ruang BP. Aku melihat ulah Nisa jadi geli. Ada-ada saja yang dia lakukan kalau di sekolah. Dasar anak caper, kataku dalam hati. Reta yang lagi pingsan lalu dibawa oleh beberapa guru ke ruang kesehatan sekolah. Sementara Pak Ustadz juga ikut menuju ke ruang tersebut. Jam pelajaran sudah dimulai lagi. Aku nggak tahu gimana nasib Nisa. Sekitar setengah jam kemudian, Reta dibawa ke puskesmas oleh beberapa guru dengan mobil sekolahan. Bunyi bel pelajaran terakhir telah selesai, waktunya pulang. Tapi by the way, Nisa gimana nih? Juga Reta. Begitu aku lihat HP, ternyata Reta sudah pulang setelah dari puskesmas tadi. Lalu chat dari Nisa, dia bilang padaku untuk tunggu jangan pulang dulu. Bentar lagi dia sudah boleh keluar dari ruang BP. Aku tertawa dalam hati. Benar juga. 5 menit kemudian, aku lihat dari kejauhan Nisa lari-lari kecil ke arahku sambil tertawa. Begitu sampai di depan kelas, aku langsung bilang padanya, "Kamu sih main-main, jadinya kena hukuman bersihin WC kan?" Kataku sambil tertawa. "Iya Mun, sesajennya kurang kali ya," jawab dia. Kami pun pulang bareng-bareng dengan teman yang lain. Besoknya jam 6:30 pagi aku sudah di sekolah. Aku dengan teman sebangku lagi ngobrol tentang grup musik dari Korea. Tiba-tiba dari kejauhan nampak Reta berjalan mendekati kelasnya yang terpaut 2 ruang kelas dari ruangku. Begitu dia mau masuk ke dalam kelasnya, aku panggil pakai kode lambaian tangan. Setelah dia taruh tasnya di kelas, dia bergegas ke arahku. "Kamu kemarin kenapa kok tiba-tiba kesurupan, Red?" tanyaku. "Nggak tahu juga, Mun. Tiba-tiba aku merasa pusing. Lalu aku melihat ada sosok kuntilanak dari belakang sekolah. Dia ingin memaksa aku ke sumur belakang. Kunti itu menarik-narik tanganku, lalu aku tidak ingat apa-apa lagi. Taunya aku sudah di puskesmas." Teman sebangkuku, si Rahma, bilang pada Reta, kalau kemarin Nisa juga kesurupan. "Coba kamu tanya sendiri pada dia," kata Rahma. Aku jadi pengen tertawa mendengar kata-kata Rahma itu. Kemudian terdengar bel berbunyi sebagai tanda jam pelajaran dimulai. Di istirahat pertama, pasti Nisa membersihkan WC. Nggak tahu kalau istirahat kedua ini. Dan tidak lama berselang, bel istirahat kedua berbunyi. Nisa, kamu dicari Reta," kataku. Lalu dia langsung menuju ke kelasnya Reta, sementara aku berempat dengan temanku ke kantin. Lagi enak-enaknya makan bakso, aku dikejutkan anak-anak kelas 10 berlarian menuju arah kantor Kepsek. Katanya ada yang kesurupan. "Ribut lagi deh," kataku dalam hati. Aku teruskan lagi ngabisin bakso ini. Setelah selesai, aku lihat ke arah kantor Kepsek sudah sepi. Aku dan temanku mengarah ke ruang kesehatan. Ternyata benar, di situ sudah rame banget, sampai aku tidak dapat masuk. Ya udah, akhirnya aku kembali ke kelasku. Sesampai di depan kelas, aku duduk sambil buka HP. "Mun, itu anak kelas 10 habis lihat pocong di toilet, lalu lari ketakutan. Tapi tiba-tiba jatuh dan langsung kayak kesurupan gitu," celoteh Nisa. "Kenapa kamu gak sekalian ikut pocongnya, Nis?" ujarku direspon dengan tertawa oleh teman-teman. Hari Sabtu, beberapa sahabatku datang ke rumah. Ada Rahma, Nisa, Sulih, Warti, dan Rida. "Reta kemana ya?" "Oh, dia lagi ada acara keluarga."
Kami pun ngobrol apa saja, dan sampailah ngomongin tentang penampakan di rumah Rida. Kira-kira seminggu yang lalu, tepatnya lupa hari apa, rumahku kebetulan sepi karena ayah dan ibuku pergi ke resepsi perkawinan di lain daerah. Sedangkan kakakku pergi ke temannya, cerita Rida. Lalu dia meneruskan ceritanya. Waktu itu hitungannya masih belum terlalu malam, baru jam 7:30. Aku lagi nonton film di HP, tiba-tiba di kamar ibuku ada suara seperti bunyi tutup gelas jatuh. Aku terkejut dan sedikit takut, masa ada tikus sih di kamar ibu? Lagi pula, ibu nggak pernah bawa gelas atau cangkir ke kamarnya. Aku pun mencoba menenangkan hati sambil kembali aku tonton film itu. Tidak berapa lama, ada suara seperti sendok jatuh ke lantai. Suara itu dari arah belakang, tapi tepatnya di mana aku nggak tahu. Sebenarnya aku pengen telepon tetanggaku yang juga masih sekolah agar menemani aku, atau aku yang ke rumahnya. Bisa bayangin kan perasaanku waktu itu? Aku coba sekali lagi untuk lanjutkan nonton film, tapi sesaat kemudian sudut mataku menangkap ada sesuatu yang lewat di depan pintu kamar, sekelebat hitam. Aku tentu sudah nggak tahan lagi. Kuputuskan aku mau ke tetanggaku saja. Begitu aku keluar dari kamar, kulihat di depan dapur ada sosok hitam dan berbau busuk banget. Ya Tuhan, aku segera lari ke arah pintu depan, lalu buru-buru ke rumah tetangga. Begitu cerita Rida. Kemudian Suli giliran menyeletuk. Kalau aku pernah melihat anak kecil di kamar mandiku. Tadinya aku pikir itu anak tetangga yang lagi numpang kencing. Namun ketika anak itu keluar dari kamar mandi, mulutnya ada taringnya dan pantatnya ada ekornya. Aku pun berteriak histeris sambil lari ke kamar ibuku. Warti kemudian menyambung ceritanya Suli. Kalau aku punya pengalaman menakutkan saat di rumah nenek. Itu terjadi 2 bulan yang lalu. Jadi siang itu aku lagi rebahan di ruang tengah dengan nenek. Sebentar kemudian aku ingin pipis. Bentar ya nek, kebelet nih. Nenek pun mengiyakan. Sesampai di toilet ternyata pintunya terkunci dari dalam. Sedetik kemudian keluarlah nenekku dari toilet. Aku kaget lah. Nenek kan lagi rebahan di ruang tengah. Aku jadi takut campur bingung. Akhirnya aku masuk ke toilet. Setelah selesai, aku kembali ke ruang tengah dan benar, nenekku masih rebahan di situ. Aku lalu masuk ke kamar nenek untuk ambil charger HP, karena tasku aku letakkan di kamarnya. Begitu masuk, jantungku berasa mau copot. Nenekku lagi tidur di ranjangnya. Aku pun langsung ambil tasku sekalian untuk kembali ke ruang tengah. Nafasku masih tersengal-sengal karena kejadian itu. Tapi sebelum aku rebahkan tubuhku di tikar, aku mendengar ada suara orang menyapu di halaman depan dengan sapu lidi. Kalau mendengar cara menyapunya sih mirip nenek. Tapi kan nenekku di sini kan. Jangan-jangan kayak barusan ada nenek juga di kamar. Bulu kuduku otomatis langsung berdiri semua. Aku merinding sekujur badan. Tapi aku penasaran dengan suara itu. Jadi aku pun pergi ke depan dan benar, nenekku lagi menyapu di halaman. Tiba-tiba nenek bilang, "Warti, tolong ambilkan korek api di meja ruang tamu itu ya. Nenek mau bakar daun-daun kering ini." Aku makin ketakutan. Walau aku masuk rumah lagi dan astagfirullah, di ruang tamu ada nenekku sambil duduk tersenyum padaku. Aku tidak berpikir panjang, jadi aku ambil HP, charger, dan tasku, terus aku keluar lewat pintu samping. Aku pikir ini pasti aman, ternyata enggak. Di halaman samping rumah sudah ada nenekku lagi berdiri di depan pintu. Aku tetap saja langsung lari keluar sambil berpikir, nenekku yang asli ini yang mana sih? Aku terus berlari sampai di pinggir jalan. Kebetulan ada angkot lewat yang menuju rumahku. Aku hentikan angkot itu lalu naik. Itu pengalamanku yang paling mencekam sih. Sekarang giliran Nisa mau cerita. Tapi aku dan lainnya langsung tertawa dan tidak percaya. Paling-paling ngarang deh ini anak. Selang beberapa puluh menit, pintu rumahku diketuk dari luar. "Bentar ya guys, aku ke depan dulu. Kayaknya ada tamu." Aku pun keluar dari kamar lalu berjalan ke depan. Kulihat dari jendela ternyata itu Reta.
Tampak mukanya pucat. Setelah aku buka pintunya, aku bilang padanya, "Kamu lagi sakit ya? Tuh mereka lagi ngobrol di kamarku." Aku kembali berjalan menuju kamarku, diikuti oleh Reta dari belakang. "Halo Reta," kata teman-temanku pada Reta. Iya halo juga." "Kamu sakit, Ret? Kok pucat?" tanya temanku yang lain. Enggak sih. Cuma sebelum aku kemari, aku dari rumah pamanku. Tidak terlalu jauh dari rumahku, kisarannya 10 km. Aku sudah lama gak kesana kan. Terakhir itu kesana kelas 2 SD. Nah, tadi itu baru kesana lagi setelah sebelumnya ada Pak Ustadz, temannya bapakku, bilang kalau diriku ini selalu diikuti sosok nenek bongkok. Tadi itu aku, bapakku, dan ibuku, serta Pak Ustadz ke rumah paman. Rumahnya besar, beliau jual beli perabotan kayu kan. Nah, pas sampai di sana, Pak Ustadz bilang kalau 3 hari lagi aku akan diruqyah, tepatnya hari Selasa besok ini. Aku dan yang lain hanya terdiam saja tanpa ada yang berkomentar. Sebenarnya Reta itu takut diruqyah, tapi karena dipaksa dengan bapaknya, maka dia terpaksa akan menjalani proses tersebut. Muna, Muna, ibuku memanggilku. "Ini loh udah siap makanannya, ajak teman-temanmu makan gih," kata ibu dari ruang tengah. Akhirnya aku dan temanku semua pada makan sambil ngobrol ringan. Sekitar jam 4 sore, semua temanku pamit pulang dengan perasaan yang senang, kecuali Reta yang tetap kelihatan murung. Hari Minggu pagi setelah jogging dengan bapakku, aku berniat siangnya cari es teler dengan ibuku. Kulihat jam dinding pukul 9 lebih 10 menit. Ternyata aku tertidur, mungkin karena kecapean jogging kali. Akhirnya aku teringat kalau aku tadi bermimpi. Di dalam mimpi itu, ada sosok nenek bongkok mengatakan ke aku kalau aku dan teman-teman akan dihukum oleh nenek itu karena telah membicarakan dia. Kayaknya cuma itu mimpinya. Selebihnya aku lupa. "Mon, itu es telernya di kulkas," suara ibuku terdengar. Aku keluar dari kamar lalu aku katakan, "Iya Bu, makasih ya." Siangnya setelah aku makan dengan keluarga, aku masuk kamar lalu chat dengan teman-teman. Tidak begitu lama, sekilas aku mendengar orang memanggilku. "Mun, Muna, Mun," gitu. Tapi suaranya aku gak kenal, suara laki-laki. Tapi yang jelas bukan suara bapakku atau kakakku. Suara panggilan itu masih saja terdengar walau terkesan jauh. Akhirnya aku berdiri dan keluar kamar untuk mencari sumber suara itu berasal. Aku langsung ke depan, bukan dari situ. Aku ke belakang dekat gudang, ternyata bukan dari situ juga. Aku mulai mendengarkan lebih cermat untuk menemukan asal suara tersebut. Aku kaget, ternyata suara itu berasal dari dalam kamar kakakku. Aku merasa aneh aja. Seumur-umur kakakku itu gak pernah manggil aku dari jauh. Kebiasaannya itu main nyelonong. Jadi kalau dia nyari aku, dia pasti langsung masuk kamarku. Tapi yang ini siapa ya? Gumamku dalam hati. Tanpa sadar, bulu kuduku sudah berdiri. Aku panggil kakakku dari depan pintu, gak ada sautan. Berarti dia pergi. Tapi siapa yang di kamarnya? Aku nekat, langsung aku buka saja. Aku benar-benar terkejut, ada sesosok kakek sedang duduk di kamar kakakku. Karena terlihat bukan sosok setan, aku pun jadi berani untuk bertanya kalau kakek ini sebenarnya siapa. Kakek itu bilang kalau dia masih sedara dengan aku. Dia kakek buyut dari garis silsilah ibuku. Kemudian dia berkata bahwa dia akan melindungiku walau aku tetap harus waspada. Tapi jangan pernah takut dengan apapun. Yang patut ditakuti hanyalah Tuhan yang Maha Esa semata. Sedetik kemudian kakek itu hilang. Aku pun terbangun dari tidur, ternyata aku lagi mimpi. Aku ada apa ya kok sampai diingatkan oleh kakek tadi? Aku langsung menemui ibuku, lalu aku ceritain kejadian di mimpiku tadi, sekaligus aku katakan ciri-cirinya. Dan ibuku mengiyakan kalau sosok itu adalah buyutnya ibu. "Kamu berarti harus hati-hati dalam segala urusan, Mun," kata ibuku. Akhirnya aku meneruskan tidur siangku yang terputus. Pagi ini aku mengikuti upacara di halaman sekolah sampai sekitar jam 7:30. Dilanjut mata pelajaran pertama di hari Senin ini. 5 menit setelah bunyi bel pergantian mata pelajaran, ada insiden lagi.
Kali ini di kelas 11 ada kegaduhan. 12 siswanya kesurupan massal. Aku sempat kaget dan takut. Kenapa bisa segitu banyaknya ya? Pikirku dalam hati. Semoga tidak sampai menjalar ke yang lain. Temanku sekelas pada berhambur keluar dari kelas untuk melihat kejadian itu. Tampak semua guru dan siswa yang badannya besar pada menggendong siswa yang kesurupan di ruang kesehatan. Aku jadi berpikir dengan Nisa dan Rahma, mengapa semakin banyak di sekolah ini yang kesurupan? Aku jadi berpikir dengan Nisa dan Rahma, mengapa semakin banyak di sekolah ini yang kesurupan? Nisa bilang kalau bisa jadi faktor sifat yang selalu memendam masalah adalah pencetus terjadinya kesurupan. Benar juga, kataku pada Nisa. Aku jadi ingat kata-kata bapakku tempo hari, kalau kesurupan itu sebenarnya penyakit psikis akibat terjadinya ketidakselarasan antara kesadaran, persepsi, dan memori. Istilah medisnya dissociative trance disorder, kataku. Wih, menarik juga kalau dipelajari, ujar Rahma. Cari aja di Google, pasti banyak kok yang membahas tentang kesurupan secara ilmiah, sambungku lagi. Orang seperti Nisa ini jelas nggak mungkin kesurupan. Coba kalian bandingkan dengan Reta. Iya, soalnya aku anaknya hantu kan, celetuk Nisa. Aku dan Rahma jadi tertawa terbahak-bahak. Berarti Reta itu sebaiknya dibawa ke dokter ya? Tanya Rahma. Tepatnya ke psikolog, bukan ke mall, celetuk Nisa. Tumben Nisa pinter. Lagi kerasukan apa nih? Kataku dengan tertawa. Iya nih, kerasukan sendal, jawab Nisa ngawur. Kami pun tertawa lagi. Tiba-tiba dari speaker yang dipasang di setiap kelas berbunyi. Pengumuman, anak-anak semua boleh pulang dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Besok masuk seperti biasa. Langsung deh itu, gemuruh suara siswa satu sekolahan menunjukkan lagi seneng banget. Riuh penuh kegembiraan belum berhenti, tiba-tiba nampak Reta digendong beberapa guru ke ruang kesehatan. Astaga, itu Reta kan? Dia kerasukan lagi, kata Nisa. Kami pun bertiga menyusul ke ruang tempat Reta direbahkan. Di situ sudah ada Pak Ustadz, Pak Janu urusan kesiswaan, dan Bumar guru olahraga. Permisi Pak, Bu, maaf sekadar usul, di samping ada Pak Ustadz, bagaimana jika ditangani juga oleh psikolog? Biar lebih tuntas, kataku. Pak Janu bergegas menelpon bapaknya Reta untuk menceritakan kejadian yang menimpa Reta, dan sebaiknya juga ditangani oleh psikolog. Tidak lama kemudian, Pak Janu ke kantor Kepsek. Aku dan dua temanku pun mohon pamit pada yang ada di ruangan itu, sementara Reta masih pingsan. Sorenya, sekitar jam 3:30, aku coba chat Reta. Siapa tahu dia sudah bisa jawab. Ternyata benar, dia bilang kalau dia baru pulang dari psikolog dan psikiater di rumah sakit. Kamu dapat obat, Red, aku menyela. Dapat, Mun, bahkan tadi disuntik segala. Tapi besok harus kembali ke rumah sakit untuk diperiksa kembali oleh dokter psikiatri, kata Reta via chat. Ya udah Red, banyak istirahat ya, banyak senyum. Alhamdulillah jika Reta sudah agak baikan. Semoga dia sehat lahir batin sehingga tidak murung lagi, kataku dalam hati. Hari ini aku ke sekolah agak telat, karena di jalan tadi ada konvoi kendaraan militer cukup panjang. Rupanya itu tank-tank produk terbaru lagi lewat. Semoga Indonesia makin solid dan tangguh, harapanku dalam hati. Setelah sampai di sekolah, aku pun masuk kelas. Jam mata pelajaran pertama telah aku lalui 3 kali, berarti sebentar lagi istirahat pertama. Begitu bel berbunyi, tanpa melihat kiri kanan, aku bergegas menuju ke WC. Perutku terasa sakit banget, mungkin karena kebanyakan makan cabai. Begitu sampai di WC, aku langsung masuk lalu kututup pintunya. Hanya berselang 2 detik, keluarlah tuh gerombolan pengganggu perutku. Lega rasanya, walau belum tuntas 100%. Terdengar suara di WC sebelah ada yang menutup pintu. Berarti aku tidak sendiri, karena dari tadi sekitar WC dan toilet tampak sepi. Aku coba chat Nisa. Tidak lama dia membalas, "Aku sudah terbebas dari hukuman bersihin WC, Mun." "Oh ya udah, oke Nis, thanks." Pintu WC sebelah seperti ada yang membuka lalu menutupnya lagi.
tapi tidak terdengar gemericik air. Hanya beberapa detik, suara pintu itu terulang lagi seperti tadi. Juga aku tidak melihat ada bayangan dari celah bagian bawah pintu kalau ada anak yang masuk atau keluar WC. Tapi suara pintu itu terus berbunyi seperti tadi. Perasaanku jadi nggak enak dong. Aku buru-buru bersih-bersih lalu aku siram. Aku pun perlahan keluar, dan bersamaan dengan itu keluar juga dari WC sebelah satu sosok yang aneh. Seorang ibu dengan sanggul dan berkebaya, tapi dahinya nggak ada, seolah-olah kepalanya cuma setengah. Aku bergidik setengah mati melihatnya lah. Ternyata batok kepala bagian atas memang tidak ada, otaknya sampai bisa terlihat langsung. Aku mau lari, tapi lututku lemas banget rasanya, seolah tenagaku hilang begitu saja. Aku bisanya hanya menjerit sekeras-kerasnya. Hantu itu perlahan melayang ke arah sumur tua yang berjarak cuma 2 meter itu. Aku baru bisa jalan lagi ketika hantu itu sudah masuk tembok sumur. Aku masih gemetaran sambil berjalan menuju ruang kelasku. Makanya tidak ada yang datang saat aku menjerit tadi. Ternyata sekolahanku sudah sepi. Guru pun tidak ada yang nampak. Aku jadi bingung dan takut. Ini ada apa lagi? Dan aku makin bingung saat kulihat jam di HP-ku sudah menunjukkan jam 5:24 sore. Aku kaget bukan main. Sambil berlari, ku ambil tasku lalu aku menuju ke parkiran motor tempat motorku berada. Dan benar, sesampai di parkiran, hanya motorku yang masih terparkir. Aku langsung cepat-cepat akan jalan pulang. Mbak, tunggu. Kulihat dari kaca spion, nampak nenek bongkok sedang berjalan ke arahku. Aku pun langsung tancap gas motorku menuju rumah. Sesampai di rumah, ibuku sudah berdiri di pagar. Dari mana aja sih, Mun? Sambil aku parkir motorku di garasi, aku mengajak ibuku masuk. Ternyata ibuku sejak jam pulang sekolah tadi sempat menelpon aku, tapi HP-ku mati, kata ibu. Aku lalu menceritakan keganjilan yang kualami tadi kan. Ibuku jadi nampak kebingungan. Ya udah nak, yang penting sekarang kamu sudah di rumah, kata ibu sambil memelukku. Sekitar jam 6:30 malam, bapakku mengajak ke seorang paranormal yang rumahnya tidak jauh dari sini. Begitu sampai di rumahnya, bapakku langsung menceritakan kejadian tadi kepada Pak Mur, seorang kiai yang menekuni perihal mistik dan gaib. Pak Kiai bilang bahwa semua ini karena dampak dari arwah seorang nenek yang melarang anaknya diruqyah. Energi dari arwah nenek tersebut menghantam sekeliling sekolahan sehingga roh-roh jahat yang telah lama terkubur menjadi bangkit lagi. Lalu Pak Kiai menambahkan bahwa anak bapak besok jangan ke sekolah dulu, biar saya bersihkan area sekolah anak bapak. Semenit kemudian Pak Kiai merapalkan suatu doa, lalu menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya, kemudian dihentakkan ke bawah. Sudah selesai. Semua demit di sekolahan itu sudah terkubur kembali. Mbak sudah jangan pernah takut lagi, dan teman Mbak yang katanya mau ruqyah itu sekarang sudah sembuh. Saya sudah membentengi dirinya terhadap apapun. Telepon saja kalau Mbak tidak percaya kalau anak itu sudah sembuh. Itu kesalahan yang dibuat oleh bapaknya, kata Pak Kiai sambil tersenyum. Aku lalu bertanya pada Pak Kiai, berarti ruqyah itu tidak bagus dan tidak boleh, Pak? Bukan seperti itu. Ruqyah itu harus digunakan sesuai dengan keluhan yang bersangkutan. Jadi berdasarkan kebutuhan dan dilakukan oleh orang yang memang sudah sangat berpengalaman. Karena hal itu menyangkut jiwa seseorang. Jadi tidak bisa untuk main-main. Artinya dikit-dikit ruqyah. Penjelasan Pak Kiai barusan sungguh bisa diterima, kataku dalam hati. Bapakku bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kiai yang tidak mau disebutkan namanya itu. Kami pun pamit, kemudian pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ternyata sudah ada Reta dan bapaknya menunggu. "Hei Reta, kamu dari mana?" tanyaku. "Dari rumah, Mun. Bapakku ingin berterima kasih pada kamu sekeluarga karena aku sudah merasakan hal yang beda. Rasanya aku jadi ceria, jadi penuh semangat. Apalagi sejak ditangani psikolog dan psikiater, aku merasa jauh lebih sehat, Mun," kata Reta. Bapaknya Reta lagi mengobrol dengan bapakku dan ibuku di ruang tamu, sementara kakakku baru saja pulang dari rumah temannya. Tiba-tiba HP-ku berdering. Setelah kulihat, ternyata itu Nisa. "Halo Nis, tumben kamu telepon.
Tanyaku pada Nisa di ujung sana. Daripada bengong, Mun. Aku tadi sebenarnya pengen ngeprank kakakmu yang cakep itu, kata Nisa. Ye, kurang ajar. Jangan gitulah. Kepsek tuh kamu prank kalau berani. Nisa pun hanya tertawa. Iya Nis, besok aku izin gak masuk sekolah. Jadi kalau gak ada aku, kamu gak boleh rewel ya. Oh iya, di rumahku ada Reta nih. Dia sudah gak kayak sebelumnya. Mukanya jadi lebih glowing tahu. Nisa tertawa terpingkal-pingkal mendengarku. Sebelum dia mematikan telepon, dia bilang kalau sekarang mau ke rumahku. Begitu Nisa di rumahku, tiba-tiba Reta bilang, "Pergi kamu, keluar kamu. Kalau dalam hitungan ketiga kamu gak pergi, maka aku akan meneruskan hitungan sampai 100. Nisa yang tadinya tampak takut dan murung, jadi tertawa melihat Reta. Syukurin kena prank kan kamu Nis, kataku. Sekian cerita dari Mbak Muna. Wait the next story. Bye.